Bagi Ibu, program saya Dr. Maria, saya Dr. juga Polium pada pagi hari ini. Baik Ibu, hari ini kita akan lakukan pemeriksaan antropometri ya Bu. Pemeriksaan yang bertujuan untuk kita mengetahui berat badan maupun tinggi badan dari anak ini tersebut, kemudian lingkar kepala dan lain sebagainya. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah berat badan anaknya itu masih dikatakan sesuai dengan usia anaknya ini tersebut atau tidak, dan juga tinggi badannya itu apakah sesuai atau tidak. Pemeriksaan juga Ibu, nanti mungkin saya akan menyentuh sedikit bayinya, nanti mungkin dilihat rasanya kurang menyenangkan, tapi nanti saya membutuhkan tindakan ini agar bisa dapatkan hasilnya yang maksimal. Apakah Ibu bersedia melakukan pemeriksaan ini? Oke, baik. Di sini bisa tanda tangan inform konsennya sudah ada. Kemudian saya akan mencuci tangan dalam langkah terlebih dahulu dan juga menggunakan air yang mengalir dan juga menggunakan tisu dan juga mengeringkannya. Kemudian setelah itu saya akan pastikan, saya akan memberikan salam dengan senyum, kemudian saya akan memperkenalkan diri dengan jalinan keakraban, kemudian saya akan menanyakan pada pasien dan juga orang tua. Kemudian di sini saya sudah memperkenalkan diri kepada pasien, kemudian juga saya sudah menunjukkan sikap hormat dan juga respect pada pasien dan juga orang tua. Kemudian saya akan mengidentifikasi dan juga mengkonfirmasi permasalahan yang ada. Di sini permasalahan yang ada adalah anaknya ini mengalami gangguan kenaikan berat badan. Kemudian yang berikutnya itu saya akan lakukan pemeriksaan, di mana saya akan memastikan alat dan bahannya itu sudah lengkap. Di sini alat dan bahannya sudah lengkap dalam kondisi baik. Kemudian saya akan mengukur berat badan anak ataupun bayi ini dengan timbangan digital. Biasanya itu juga bisa menggunakan dengan Pegas, di mana saya akan lakukannya secara benar. Kemudian saya akan mengukur panjang anaknya juga. Di sini saya akan letakkan salah satu kain. Kemudian saya akan menimbang kain tersebut terlebih dahulu sebelum meletakkan anaknya. Kemudian setelah itu saya telah mencatat hasilnya. Kemudian saya akan meletakkan bayi tersebut di atas timbangan. Kemudian saya akan mengkonfirmasikan di sini untuk hasil dari timbangannya itu untuk bayinya adalah 0,10 kg, sedangkan untuk bayi tersebut adalah 2.700 kg. Di sini dengan pengukurannya ternyata berat badan anaknya itu masih dalam keadaan batas normal. Kemudian setelah itu saya akan lakukan pengukuran panjang bayi, di mana di sini saya akan dengan bisa menggunakan infantometer, kemudian stadiometer secara tepat. Saya meletakkan. Oke, di sini untuk panjang bayinya itu masih dalam keadaan batas normal, di mana biasanya itu bayi dengan anak berumur kurang dari 2 tahun itu biasanya diukur menggunakan tinggi badan dengan cara berdiri, maka akan ditimbangkan, kemudian akan ditambahkan dengan 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi panjang badan. Kemudian jika anaknya itu berumur 2 tahun atau lebih akan diukur dengan panjangnya itu berbaring, kemudian dikurangi dengan 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi tinggi badan. Kemudian yang berikutnya itu saya akan lakukan pengukuran untuk lingkar lengan. Di sini menggunakan alatnya yang disebut dengan nila, kemudian sesuai dengan titik akromion oleh Cranon. Di sini untuk lingkar lengannya juga dalam keadaan batas normal. Kemudian yang berikutnya ini saya lakukan pengukuran untuk lingkar kepala melalui occipitut ke bagian supraorbital menggunakan diameter terbesar. Untuk pada bagian diameter terbesar, di sini. Di sini untuk lingkar kepalanya juga masih dalam keadaan batas normal. Kemudian yang berikutnya itu saya akan mencatat seluruh hasil pengukuran dengan akurat. Kemudian saya akan menghitung umur anak dengan tepat untuk keperluan interpretasi. Di sini untuk umur anaknya itu adalah sekitaran 1 bulan. Kemudian yang berikutnya itu saya akan memplot hasil ke dalam grafik pertumbuhan WHO atau kurva Kemenkes sesuai dengan usia dan juga jenis kelamin anak tersebut. Kemudian saya akan menyimpulkan status gizi anak berdasarkan Z-score atau kategori WHO. Kemudian saya akan menjelaskan hasil interpretasinya secara sederhana kepada orang tua. Di sini Ibu, setelah saya lakukan pengkajian dan juga saya menyimpulkan hasilnya, di sini untuk hasilnya itu memang anaknya didapatkan hanya keterlambatan ya Bu. Tetapi keterlambatan yang didapatkan ini bukan lebih ke tumbuh kembangnya atau berat badan dan juga tinggi badan. Tapi keterlambatannya ini lebih ke keterlambatan karena motorik anak tersebut ya Bu. Jadi mungkin nanti dilakukan pemantauan yang lebih lanjut berseiring berjalannya usianya Bu. Kemudian nanti tetap dilakukan pengontrolan untuk minggu-minggu ke depan.
Kemudian yang berikutnya itu saya akan memberikan saran, di mana sarannya itu seperti pengontrolan yang akan diberikan dan juga edukasi kepada anak tersebut untuk dilakukan screening secara rutin. Sekian dari pemeriksaan antropometri saya, terima kasih.